Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Handika Nadabdab dari kelas 4D dengan NIM 2507139. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan dengan judul investasi dalam persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan atau inventory sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Persediaan atau inventory merupakan elemen utama modal kerja karena yang pertama, jumlah persediaan paling besar jika dibanding dengan modal kerja lainnya. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Yang ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah. Persediaan ada dua macam, yaitu yang pertama persediaan dagang. Persediaan dagang terdiri dari persediaan barang dagangan. Yang kedua perusahaan manufaktur, yang terdiri dari yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, yang ketiga persediaan barang jadi. Manajemen persediaan. Pada intinya, manajemen persediaan digunakan untuk mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kesalahan dalam penetapan besarnya investasi dalam inventory akan menekan keuntungan perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Jadi di sini semakin tinggi tingkat perputarannya, maka menyebabkan semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan sehingga ini akan mengakibatkan bahwasanya semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Yang pertama, jika persediaan terlalu tinggi, maka akan dapat mengakibatkan biaya penyimpanan tinggi atau mengalami kenaikan. Kemudian biaya bunga juga akan semakin tinggi. Di sini maksudnya jika investasi itu dibiayai oleh modal asing, maka menyebabkan biaya bunga. Sedangkan jika investasi itu dibiayai oleh modal sendiri, maka akan menyebabkan opportunity cost. Kemudian biaya pemeliharaan di gudang juga semakin tinggi. Selanjutnya, selain itu jika persediaan terlalu tinggi, dapat mengakibatkan kerugian seperti kerusakan, turunnya kualitas maupun keusangan barang. Selanjutnya, dapat memperkecil keuntungan perusahaan. Yang kedua, jika persediaan itu terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu. Hal ini mengakibatkan yaitu yang pertama, perusahaan tidak dapat bekerja full capacity. Artinya yaitu kapital aset dan direct labor tidak bekerja sepenuhnya. Yang kedua, selanjutnya penjualan akan semakin menurun, yang mengakibatkan yaitu perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya, turunnya marketplace. Dan yang terakhir yaitu turunnya laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Yang pertama, tingkat penjualan. Tingkat penjualan di sini itu semakin tinggi omset perusahaannya, maka semakin besar pula investasi pada persediaan. Yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Misalnya, jika produksi pesanan maka mengakibatkan persediaan beragam dan banyak. Dan jika produksi massal, maka mengakibatkan persediaan itu bisa diatur. Yang ketiga, lamanya proses produksi. Proses dengan waktu yang lama dari produksi barang dalam proses tinggi pada saat pengawasannya. Yang keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Maksudnya barang yang tahan lama akan mengakibatkan persediaan relatif tinggi.
sedangkan barang yang tidak tahan lama persediaannya akan relatif rendah. Kemudian yang terakhir yaitu barang musiman akan mengakibatkan persediaan tinggi pada musimnya. Yang kelima, lama pengiriman dan penerimaannya. Nah, di sini untuk mencari tingkat perputaran persediaan barang dagangan bisa dicari dengan rumus merchandise turnover sama dengan net sale dibagi average merchandise inventory at sale price, atau cost of goods sold dibagi dengan average merchandise inventory at cost. Kemudian average merchandise inventory sama dengan merchandise inventory permulaan akhir ditambah akhir tahun dibagi 2. Dalam perusahaan produksi atau pabrik, pada umumnya diadakan penggolongan dalam 3 golongan inventory utama, yaitu yang pertama persediaan barang mentah atau raw material inventory, yang kedua persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, atau work in process atau good in process inventory. Kemudian yang ketiga persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Nah, untuk mencari raw material turnover, rumusnya cost of raw material used dibagi average raw material inventory. Kemudian untuk mencari good in process atau work in process turnover, rumusnya cost of good manufactured dibagi average work in process inventory. Selanjutnya untuk mencari finished good turnover, rumusnya cost of goods sold dibagi average finished good inventory. Besar kecilnya persediaan bahan mentah yang dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama, volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap gangguan kehabisan persediaan yang akan dapat menghambat atau mengganggu jalannya proses produksi. Yang kedua, volume produksi yang direncanakan, di mana volume produksi yang direncanakan itu sendiri sangat tergantung kepada volume sales yang direncanakan. Yang ketiga, besarnya pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal. Yang keempat, estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah yang bersangkutan di waktu-waktu yang akan datang. Yang kelima, peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material. Yang keenam, harga pembelian bahan mentah. Yang ketujuh, biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan di gudang. Yang kedelapan, tingkat kecepatan material menjadinya rusak atau turun kualitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan minimal barang jadi. Yang pertama, sifat penyesuaian schedule produksi dengan pesanan ekstra. Ada kalanya suatu perusahaan sering mendapatkan pesanan ekstra di atas volume pesanan normal. Selama perusahaan tersebut dapat dengan mudah menyesuaikan schedule produksinya dengan pesanan-pesanan ekstra tersebut tanpa mengakibatkan adanya tambahan biaya ekstra, maka perusahaan ini tidak akan memerlukan adanya persediaan yang besar. Yang kedua, sifat persaingan industri. Apabila suatu perusahaan termasuk dalam industri di mana penyerahan pesanan yang dapat merupakan bentuk persaingan umumnya, maka bagi jenis perusahaan ini perlu mempertahankan adanya persediaan barang jadi yang relatif lebih besar dalam hubungannya dengan salesnya dibandingkan dengan pesanan lain di mana bentuk persaingan umumnya terbentuk pada harga atau kualitas. Hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya karena kehabisan persediaan, di mana hal ini apabila inventory carrying cost-nya lebih kecil daripada stock out cost-nya, perusahaan dapat mempertahankan persediaan barang jadi yang lebih besar. Jumlah investasi dalam persediaan minimal barang jadi yang sebaiknya ialah pada tingkat di mana tambahan carrying cost-nya sama besar dengan tambahan stock out cost-nya. Persediaan pada perusahaan dagang terdiri dari yang pertama persediaan barang dagangan, kemudian yang kedua pengendalian.
untuk pengendalian dengan mempertimbangkan yang pertama kemampuan menjual, kemudian biaya pemesanan, kemudian biaya pengiriman, kemudian biaya penyimpanan di gudang, kemudian lama proses pembelian sampai barang diterima. Kemudian yang terakhir adalah harga. Persediaan pada manufaktur atau bahan baku. Yang pertama, berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada di gudang? Jadi, jika jumlah bahan baku lebih besar dari kebutuhan bahan baku, maka biaya simpan dan biaya bunga tinggi. Kemudian, jika jumlah bahan baku terlalu kecil, maka akan menghambat jalannya proses produksi. Yang kedua, bagaimanakah cara pengadaan bahan baku? Pengadaannya ada 4 cara. Yang pertama, jumlah keseluruhan dibeli sekaligus. Yang kedua, dibeli secara bertahap. Yang ketiga, pembelian dengan economic order quantity. Yang keempat, just in time atau JIT. Selanjutnya adalah economical order quantity atau EOQ. Apa sih EOQ itu? Jadi EOQ adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuannya perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Economic order quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan atau procurement cost sama dengan carrying cost. Biaya-biaya yang termasuk setup cost atau procurement. Yang pertama, biaya selama proses persiapan yang terdiri dari persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pesanan. Kemudian selanjutnya adalah penentuan besarnya kuantitas yang akan dipasarkan. Yang kedua adalah biaya pengiriman pesanan. Yang ketiga adalah biaya penerimaan barang yang dipesan, yang terdiri dari pembongkaran dan pemasukan ke gudang. Selanjutnya adalah pemeriksaan material yang diterima. Kemudian mempersiapkan laporan penerimaan. Dan yang terakhir adalah mencatat ke dalam material record cards. Yang keempat, biaya-biaya processing pembayaran. Yang pertama terdiri dari auditing dan pembandingan antara laporan penerimaan dengan pesanan yang asli. Yang kedua adalah persiapan pembuatan cek untuk pembayaran. Yang terakhir adalah pengiriman cek dan kemudian auditingnya. Intinya yang paling penting yaitu setup cost akan makin besar apabila order quantity-nya makin kecil. Biaya-biaya yang termasuk carrying cost atau strongs. Yang pertama, biaya penggunaan atau sewa ruangan gudang. Yang kedua, biaya pemeliharaan material dan allowance kemungkinan rusak. Yang ketiga, biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli. Yang keempat, biaya asuransi. Yang kelima, biaya absoluns. Yang keenam, biaya modal. Yang ketujuh, pajak dari persediaan yang ada dalam gudang. Jadi intinya yang terpenting, carrying cost akan makin kecil apabila jumlah material yang dipesan juga makin kecil. Syarat-syarat pembelian dengan economic order quantity. Yang pertama, harga pembelian per unit konstan. Yang kedua, bahan baku atau bahan mentah selalu tersedia di pasar saat dibutuhkan. Yang ketiga, kebutuhan bahan baku atau bahan mentah tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Bagaimana sih cara menghitung economic order quantity? Cara untuk menghitung economic order quantity rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P kali I, di mana R adalah jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode atau 1 tahun. Untuk S adalah biaya pesanan setiap kali pesan.
Untuk P adalah harga pembelian per unit yang dibayar. Untuk I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang atau biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan. Untuk lebih jelas, kita akan membahas mengenai contoh soal economic order quantity. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan adalah 40% dari nilai persediaan di gudang atau average inventory. Biaya pesanan atau procurement cost adalah 15 juta setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta per unitnya. Maka dari soal ini dapat kita cari, kita masukkan rumusnya, yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali 1.200 dikali 15 per 1 kali 0,40 sama dengan 3.600 dibagi 40 dibagi 100 sama dengan akar 90.000. Maka dari akar 90.000 ini dapatnya adalah 300 unit. Ini berarti bahwa cara pembelian yang paling ekonomis ialah pembelian bahan sebanyak 300 unit setiap kali pesanan. Yang ini berarti bahwa kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun akan dipenuhi dengan 4 kali pesanan 300 unit. Pada jumlah pesanan inilah tercapai biaya pembelian yang minimal. Sebenarnya, kebutuhan material sebanyak 1.200 unit itu dapat dipenuhi dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, 1 kali pesanan sebanyak 1.200 unit. Yang kedua, 2 kali pesanan sebanyak 600 unit setiap kali pesan. Yang ketiga, 3 kali pesanan sebanyak 400 unit setiap kali pesan. Yang keempat, 4 kali pesanan sebanyak 300 unit setiap kali pesan. Yang kelima, 6 kali pesanan sebanyak 200 unit setiap kali pesan. Yang keenam, 10 kali pesanan sebanyak 120 unit setiap kali pesan. Yang ketujuh, 12 kali pesanan sebanyak 100 unit setiap kali pesan. Nah, inilah tabel perhitungan economical order quantity pada soal sebelumnya. Dari sini, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa biaya semuanya yang paling murah pada setiap pesanan yaitu adalah 120 juta pada pesanan sebesar 300 unit setiap kali pesan. Materi yang selanjutnya akan dibahas yaitu menetapkan economic order quantity berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit. Untuk mencari ini rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per C, di mana C adalah biaya penyimpanan per unit. Untuk lebih mengerti, kita akan membahas contoh soalnya. Diketahui jumlah material yang dibutuhkan selama setahun adalah 1.600 unit. Kemudian biaya pesanan sebesar 100 juta setiap kali pesanan. Kemudian biaya penyimpanan per unit yaitu 0,50. Yang ditanya yaitu besarnya economic order quantity. Maka rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali 1.600 dikali 100 dibagi 0,50. Kemudian dapatnya yaitu akar 640. Akar 640 yaitu dapatnya 600 unit. Jadi besarnya EOQ adalah 600 unit. Materi selanjutnya adalah reorder point atau ROP. Apa sih reorder point itu? Jadi reorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuannya besarnya reorder point adalah
Yang pertama, penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang atau procurement lead time. Yang kedua, besarnya safety stock. Terdapat 3 cara dalam menentukan reorder point atau ROP. Cara yang pertama, reorder point sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time. Contoh soalnya, ditetapkan bahwa safety stock 50% dari penggunaan selama lead time dan ditetapkan bahwa lead time-nya adalah 5 minggu. Sedangkan kebutuhan material setiap minggunya adalah 40 unit. Maka reorder point sama dengan buka kurung 5 kali 40 tutup kurung ditambah 50% buka kurung dikali 5 dikali 40 tutup kurung. Jadi hasilnya adalah 300 unit. Yang kedua, reorder point sama dengan prosentase tertentu dari safety stock ditambah kebutuhan lead time. Contoh soalnya, misalkan kebutuhan selama 4 minggu dan kebutuhan material setiap minggunya adalah 40 unit. Maka reorder point-nya sama dengan buka kurung 5 kali 40 tutup kurung ditambah buka kurung 4 kali 40 tutup kurung sama dengan hasilnya yaitu 360 unit. Yang ketiga, lead time sama dengan penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Demikian presentasi saya pada hari ini. Semoga penjelasan yang telah saya jelaskan tadi dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.